pertawuran anak remaja. Dan beberapa minggu yang lalu di daerah saya terjadi tawuran di 2 kelurahan. Nah, ini menunjukkan hal-hal yang ini masalahnya di mana? Ternyata hasil eksplor dengan kegiatan-kegiatan itu, dengan penelitian-penelitian dan kajian-kajian mendalam, ternyata di sekolah itu ada geng sekolah. Nah, inilah terjadinya permasalahan tawuran-tawuran ini, geng sekolah ini yang menunjukkan egonya karena masih remaja, masih labil lah ya Bunda. Jadi mungkin kita jadi perhatian juga ini, karena banyak masalah. Guru-guru sekarang takut dengan anak-anak, apalagi anak-anak SMA, takut dia. Karena salah tingkah nanti orang tuanya melakukan respon balik gitu. Jadi hal inilah yang jadi kekhawatiran para ahli kita terhadap anak remaja. Karena iklim tidak kondusif sekali dalam rangka mendidik pengajaran pada anak remaja untuk menciptakan karakter-karakter yang tangguh. Tawuran masih menjadi momok permasalahan yang penting. Bagaimana kita menyelesaikan tawuran ini? Nah, ini harus kita bahas lebih lanjut. Ayah Bunda, terima kasih yang telah berkunjung di sini. Ada Bu Heni Palina. Nah, oke, siap. Terima kasih atas kehadirannya. Ada juga dari Alpokat, teman-teman kita yang dari pertanian. Terima kasih atas kehadirannya. Channel Korga 1275 pun hadir menyimak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ini dapat istiqomah saya lakukan setiap sore. Karena live ini adalah merupakan pencerahan bagi kita semua. Sehingga kita memberikan penyadaran-penyadaran. Semoga aja hidayah Allah SWT mampir atau turun sehingga memberi rahmat masing-masing keluarga, terutama bagi teman-teman ayah bunda yang mampir ke channel saya ini, baik dari Facebook maupun di YouTube. Jadi memang upaya untuk melakukan penyadaran itu banyak caranya, tapi dengan cara-cara medsos ini kita tetap menyuarakan permasalahan-permasalahan sosial, karena kita khawatir kita akan menghadap masalah-masalah yang penting. Terutama Indonesia Jaya tahun 2045 ini jangan omong kosong. Karena secara statistik saya lihat perhitungan dari grafik kependudukan, itu memang tren peningkatan itu sejak tahun 2035. Puncaknya 2045. Dan ini kalau kita bisa memanage, bisa mengintegrasikan program-program keluarga berencana dengan kesehatan, bonus ini bisa berkali-kali. Dan saya sudah membuat berapa skenario kemarin waktu masih di dinas. Skenario A, B, C saya lakukan. Apabila cakupan pelayanan KB-nya, sektor KB-nya yang aktif ini bisa benar-benar dikendali dengan baik, dan pelayanan KB yang pasca bersalin benar-benar dapat dikonfirmasi dengan baik, dan kejadian-kejadian kehamilan tidak diinginkan bisa kita tekan sedini mungkin. Nah, ini kita bisa berkali-kali mencapai Indonesia bonus emas ini. Karena hal ini penting sekali. Kalau kualitas sumber daya manusia kita memang benar oke, sahabat bayi bunda. Tapi kalau kualitas sumber daya manusia kita tidak oke, sebagaimana yang dikhawatirkan para ahli, nah ini jadi problem. Jangan menjadi bonus demografi. Alang susahnya negara kita. Terlalu banyak anak-anak remaja yang produktif yang menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ia kuasain. Potensi-potensi yang positif tidak dikeluarkan, namun dia lebih menonjolkan potensi-potensi yang negatif. Ini jadi problem sekali. Tapi jangan khawatir ya bunda, Allah SWT akan membela, akan bersama kita di Republik Indonesia. Asal kita senantiasa bertakwa dan berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, saya ini di dalam podcast ini selalu mencari kebaikan-kebaikan sehingga kita mendapat rahmat dari Allah SWT. Sahabatku ya bunda, yang ketiga, problem yang terjadi pada saat ini pada anak remaja itu ada masuk dalam golongan penyakit masyarakat, pekat. Nah, pekat di sini adalah angka prevalensinya, kejadian kasusnya itu trennya menunjukkan peningkatan sekitar antara 10 hingga 20% kondisi sekarang ayah bunda. Bayangkan ayah bunda, begitu banyak anak-anak remaja kita dilaporkan sekitar 10 hingga 20% itu terjadi pekat. Apa itu pekat itu? Penyakit ini perlu kita lakukan. Pertama, kejadian-kejadian anak-anak yang durhaka,
orang tua terancam dalam keamanan dan kenyamanannya, baik di rumah tangganya maupun di mana saja. Karena anak liar, tidak mau diatur, tidak mau dibimbing, apalagi dinasihat, dan ini akan mengancam jiwa kita. Yang kedua, bagaimana peristiwa-peristiwa ini supaya jangan terjadi, karena dia bersatu dengan kawan-kawannya menjadi geng. Nah, geng inilah yang jadi masalah dia bersama, sehingga bukan sekolah dia mencari ilmu, menatah, membenari, memperbaiki karakter-karakter yang benar-benar karakter yang diharapkan, karakter nilai-nilai luhur yang baik, yang berkualitas, yang tangguh, itu tidak diharapkan karena proses alam yang akan menyeleksinya. Nah, inilah sahabat Bapak Ibu Bunda, kalau kita nasib baik, alhamdulillah anak kita akan selamat dengan seleksi alam. Kalau seandainya nasibnya memang demikian, meskipun tidak melakukan itu, ya sudah, namanya kodrat. Namun secara normatif, secara idealisme, secara konsep agama dan konsep ilmu, kita mampu harus menahan itu, mencegah itu. Karena kita ini di dalam persimpangan, jalan kiri atau jalan kanan. Nah, jalan kiri dan kanan ini punya haknya Tuhan untuk menentukan hidayah. Hidayah itu diberikan Tuhan kepada kita. Nah, seiring dengan kebiasaan kita. Dalam ilmu medsos itu namanya logaritma. Nah, kalau logaritma itu memang bergerak demikian, itulah putarannya. Nah, kalau kita berputar di arah yang negatif, maka logaritmanya ke negatif. Tapi kalau kita melakukan kebajikan, membuat nilai-nilai luhur, nilai karakter yang baik, logaritmanya ke situ, ya akan terjadi baiklah. Nah, ini lingkaran setannya, ini logaritmanya, sahabat Bapak Bunda. Jadi dari pekat ini, dari problem-problem ini, ternyata kecenderungan penyebabnya itu pada usia 13 hingga 18 tahun pada anak-anak remaja sekarang ini, itu emosionalnya masih labil. Kemarin saya jelaskan tingkat kematangan emosionalnya otak bagian depan pre-kontrak itu menjelang usianya 20 tahun ke atas, pada laki-laki 25 tahun kematangan kedewasaannya. Sehingga pada usia 13 hingga 18 itu proses menguatkan transmitter di otak itu, garis-garis otak itu, perintah-perintah yang harus dilakukan, ide konsep yang harus dibuat, yang diaktualisasikan, itu masih menunjukkan kelabilan emosinya. Jadi emosinya masih labil karena belum mempunyai arah, pedoman, dan standar tolak ukurnya. Jadi dia liar di dalam otak itu. Nah, kalau liar itu maka bergeraklah otaknya, itu adalah otak yang renpil, menyerang atau menahan, itu aja. Dia tertutup, rasionalnya tertutup, sistematika yang tertutup, semuanya tertutup, dibentung oleh otak bagian amigdala. Nah, amigdala itu pusat emosi. Nah, pusat emosi itu dia lebih mengancam. Ini tantangan, harus menyerang atau berlari. Nah, ini problemnya. Jadi usia itu memang usia sangat labil sekali dengan keadaan emosi. Lalu selain pertumbuhan psikologis selain pertumbuhan psikologis yang mengancam, yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja atau tawuran ini, adalah pengaruh dari teman. Nah, sahabat gue Bunda, jadi salah gaul dalam bertemanan itu menjadi problemnya. Karena pada saat-saatnya remaja itu memang emansipasinya lebih tinggi untuk saling tolong sama-sama remaja. Dia paling peka dan paling senang untuk menghadapi tantangan-tantangan. Jadi memang dia sedang mencari aktualisasi diri, identifikasi dirinya itu memang kuat. Jadi menunjukkan egonya benar-benar dia ada pemberani, dia ada yang kuat, dia semua super. Nah, apalagi di awal saya jelaskan, ternyata di lingkungan sekolah tuh ada geng sekolah. Nah, ini malah jadi dia terlatih. Sama-sama dia tersering-sering, bercerita, berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, untuk berdiskusi. Ini problemnya, pengaruh teman. Makanya pengaruh teman itu penting untuk dikendali supaya perkembangan anak-anak kita akan selamat. Lalu yang penyebab yang ketiga, ini ayah bunda. Kontrol dari ayah bunda, dari kita sebagai orang tua, kurang. Nah, kalau kita orang tua sifatnya kurang mengontrol perkembangan anak kita, maunya silakan dia, tidak diatur, silakan dia, mau kemana silakan dia, semuanya
tidak kita atur dan tidak dikontrol, nah inilah anak jadi liar. Jadi dia akan memahami semuanya itu, memahami nilai-nilai norma-norma yang berlaku bagi dia menurut teman-temannya. Nah, berkongkong-kongkong sama-sama dia, nah itulah merumuskan hasil kesepakatan untuk apa yang dilakukan. Tentu tantangannya menghadap tantangan yang paling bahaya, karena emosionalnya demikian. Pengarahnya, kurangnya peran sosial, kurangnya peran pengendali, kurangnya peran kontrol orang tua. Nah, dengan ditambahnya mereka lebih akses kepada medsos lebih cepat, lebih canggih, karena dia mempunyai masanya sekarang. Masa anak sekarang, Gen Z, Gen Alpha, Gen ini memang masa-masa medsos. Nah, mereka mempunyai medsos, mereka mempunyai jaringan-jaringan, dan informasi mudah mereka rangkul. Nah, demikian masalah itu. Caranya, strateginya melalui teman-teman yang geng sama-sama geng antara lintas provinsi atau lintas pulau ini memberi masukan-masukan cara-cara untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan. Ini sahabatku, jadi medsos ini merupakan sarana yang memberikan nilai-nilai yang lebih dahsyat lagi untuk mengeksekusikan aksi-aksi yang dirumuskan oleh anak-anak remaja. Dan yang lebih parah lagi, yang masalahnya lagi, ada lingkungan sosial kita yang permisif. Mana ada lingkungan sosial kita, tokoh adat yang peduli dengan keadaan-keadaan? Nggak ada kan? Mana ada lingkungan kita, tetangga kita yang peduli tetangga yang lain? Kan nggak ada. Takut kalau ini nanti ingin tahu, dikoreksi, bahkan terjadi hal masalah tidak bagus. Jadi mana yang baik-baik aja yang diikuti, yang didukung, yang sama-sama. Nah, kalau hal untuk mengontrol, mengkritik nggak mau keluarga. Tetangga tidak mau dia. Ya sudah, namanya kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat. Nah, sosial yang primitif inilah yang membuatkan mereka sehingga terjadi. Karena dia tanpa kontrol. Kalau dulu anak-anak itu dikontrol oleh tokoh-tokoh adatnya, tokoh perangkat-perangkat desanya, RT, Kadus, itu dikontrol. Kalau ada tamu jam 10 belum pulang, dikontrol. Berapa kali dia datang kontrol. Lihat perkembangan, itu dikontrol. Kalau sekarang, jangankan jam 10, jam 12, jam 5 subuh pun, aman dia, tidak jadi masalah. Nah, kecuali kalau memang sudah mengganggu hiruk pikuk dari tetangga, baru terjadi permasalahan-permasalahan. Razialah, tangkaplah, operasilah. Wah, ini baru problemnya. Ini penyebab dari terjadinya kekerasan remaja itu, ayah bunda. Ini yang harus kita pelajari dari problem ini. Jadi, secara psikologis memang anak remaja itu terjadi hal yang demikian. Mencari aktualisasi diri karena emosinya masih labil. Dan memang pertumbuhan perkembangan otaknya belum mencapai tingkat sempurna. Tingkat sempurnanya kalau wanita usia 20 tahun, kalau laki-laki usia 25 tahun. Jadi memang perkembangan itu mereka dalam keadaan bimbang, dalam keadaan persimpangan jalan. Nah, kalau sana dipengaruhi oleh pengaruh teman, kawan yang semuanya mempunyai identitas atau aktivitas atau aktualisasinya dia memang menonjol dalam hal yang tidak diinginkan, karena egonya tinggi. Ingin dikatakan lebih baik, lebih bagus, lebih super, lebih berani, lebih oke. Jadi egonya lebih menonjol. Dan didukung dengan ayat bunda kurang kontrol, bahkan mereka mengakses sumber informasi medsos dari dunia lain, dari daerah lain. Nah, lingkungan sosial permisif, itu terjadilah hal itu demikian. Ini sebagai penyebabnya, bunda. Ayah bunda, terima kasih atas dukungannya, partisipasinya dalam kegiatan ini. Saya berharap nanti dari hasil ini kita dapat memberikan penyadaran, memberikan pencerahan atau kasana bagaimana kita sama-sama peduli dan kasihan dengan perkembangan anak-anak remaja kita. Kita menginginkan remaja kita ini benar-benar remaja yang tangguh, remaja yang ulet, remaja yang cerdas, dan remaja yang brilian. Remaja yang cerah dan brilian inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita akan wujudkan ini, tapi permasalahan, tantangan, problem yang harus kita hadapi memang biasa itu sahabat Ibu Bunda. Kita jangan patah arang. Ya, serendah-rendah iman kita memberikan sosialisasi ini hanya diskusi, itu pun jadilah.
Kalau kita tidak bisa melakukan secara eksekusi karena kita tidak punya wilayah atau tidak punya kesempatan potensi untuk itu. Kita bisa berdiskusi di dalam medsos ini, dalam podcast @Nizar Mepi ini, alhamdulillah itu sudah merupakan suatu langkah yang baik dalam menyebarkan amar ma'ruf. Nah, kalau kita sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan kita memang sudah sepakat demi itu, sudah itu sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya berlaku, mengajak berbuat kebaikan-kebaikan. Wa ta'awanu bil birri wa taqwa. Jadi kita saling tolong-menolonglah dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jangan wala wa ta'anu bil islim wa udwan. Tidak boleh kita mengajak dalam kemungkaran, dalam permusuhan-permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Jadi kita pegang konsep itu. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Udah kita sama-sama mengajak ketakwaan, mengajak dalam kebajikan-kebajikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, yang penting istiqomah dan mempunyai hati yang ikhlas. Memang benar-benar untuk lillahi ta'ala. Kita harus wujudkan generasi kita karena kita harus mempersiapkan generasi emas 2045 ini. Penting, inilah perjuangan kita. Kalau kita mati di dalam perjuangan ini, kita sudah berjuang di jalan Allah, kita berjuang mengisi kemerdekaan. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Hasil ada urusan Allah SWT. Dalam konten-konten ini saya sampaikan perlu sekali kita melakukan itu untuk penyadaran. Sahabatku ya Bunda, ada 5 hal yang harus kita bahas di sini sebagai pokok asuhnya, pokok strateginya, pokok mengatasi problem-problem di atas. Yang pertama, kita harus mutlak untuk melakukan pola asuh di rumah tangga itu yang lemah lembut. Kalau ayah bunda menerapkan pola asuh lemah lembut, ini sebagai dalil dari surat Ali Imran 159, Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum, walau kunta fadzan ghalizan qalbi, lan padlu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawiruhum fi amri fa iza azamtum fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Nah, surat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kita ini bersikap lemah lembut karena Allah menurunkan rahmatnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ya kita samping untuk melakukan kelemah lembutan ini, tidak bisa terjadi lemah lembut itu tanpa rahmat Tuhan. Jadi yang penting sekarang bagaimana kita untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Kita harus berlaku melaksanakan koridor-koridor Tuhan, koridor-koridor Allah, syariat-syariat Allah yang kita lakukan. Ya, kita kerjakan apa yang diperintahkan, kita stop, kita cegah apa yang dilarangkan, dan kita laksanakan. Tu'minu billah, percaya dan yakin kepada Allah, jangan menyirikkan Dia. Nah ini kalau 3 hal itu sudah kita kerjakan, insya Allah rahmat Tuhan akan turun. Nah jika rahmat Tuhan akan turun, maka kita bisa melakukan metode pola asuh di rumah tangga yang lemah lembut, sahabatku ya bunda. Jadi fenomena yang terjadi anak durhaka di 2 provinsi itu masalahnya dinasehati oleh orang tua, anaknya tidak mau menerima. Mungkin cara menasehati itu salah, tidak menggunakan metode lemah lembut, sehingga anak itu merasa terancam atau merasa terhukumi, terzolimi istilah itu. Nah, jadi dia menyerang. Anak itu kan ada 2 sifat tadi. Pertama dia menyerang, kedua dia berlari. Nah kalau dia merasa terusik, nyerang dia. Itu, jadi nyerang itu bisa pikiran sekilas diambilnya. Mungkin ada senjata tajam di dekat dia, langsung secara spontanitas. Itu hal yang secara psikologis hal yang wajar terjadi demikian. Memang kondisinya itu. Oleh karena itu maka kita harus bijak menggunakan konsep metode pola asuh yang lemah lembut ini. Yaitu kita harus melalui proses dahulu. Prosesnya apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tugas-tugasnya. Tugas kewajiban kita sholat. Pada bulan Ramadan ini puasa. Nah, sudah sholat itu apa yang kita lakukan? Kita menenangkan hati kita dengan zikir, kita berdoa dengan Tuhan, minta doa ke Tuhan, minta tolong anak kita untuk disadarin, untuk diberi hidayah. Ketika anak kita sudah kita doakan permasalahan kehidupannya, permasalahan-permasalahan dia hadapi,
Nah, barulah kita memberi nasihat dengan cara melembut. Insya Allah, karena kita memberi nasihat itu sudah dapat hidayah dengan Allah SWT. Nah, kalau kita tidak melakukan metode mendapatkan rahmat dari Allah, langsung memberikan nasihat, meskipun cara melembut juga ada keselionya, ada ketersinggungan, sehingga ini terjadi hal tidak diinginkan. Itu sahabat Bapak Bunda yang penting di dalam surat ini harus kita cari dulu bagaimana kondisi-kondisi itu. Nah, kondisi yang real sekarang ini bagaimana? Kondisi yang realnya, pola asuh keluarga itu memberi perhatian pada anaknya kurang. Anak yang terjadi durhaka, anak yang terjadi nakal, itu pada umumnya perhatian orang tuanya kurang. Sehingga dengan kurangnya perhatian orang tua, dia berlari mencari perhatian lain. Sehingga orang tua kadang-kadang dianggapnya sebagai angin lalu, atau orang tua dianggapnya hal yang tidak penting gitu. Nah, pola asuh inilah yang jadi masalah kita. Bagaimana kita memberikan perhatian dulu, beri perhatian. Memberi perhatian itu tidak harus bertanya, tidak harus berbicara, memperhatikan, empati dengan kondisi dia, bantu dia, itu udah memberi perhatian. Dan dia tidak tersinggung. Misal dia main game, kita perhatian, kita benari dulu alat-alatnya, kita rapiin, izin, rapiin. Nah, kalau kabelnya tidak ada, kita rapiin kabelnya, tempat tidurnya kita rapiin. Nah, minum kita buatin. Nah, kita kolok dulu dengan memberi perhatian. Itu dilakukan dengan istiqomah, tapi bukan instan. Dilakukan terus-terus. Nah, dengan adanya action kita lakukan itu, nah, baru nanti ada kesempatan kita berbicara dengan baik. Nah, itu jangan langsung menolong dia, langsung mulut merepet kemana-mana tidak keluar. Ini membuat dia tersinggung. Anak-anak itu nggak mau dia dengar ocehan, apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki nggak mau diomongi berkali-kali. Nah, lain kalau suaminya pasti karena mendengar ocehan istri itu adalah suatu kenikmatan katanya. Nah, jadi suatu introspeksi dirinya. Mendengar jadi terhibur dia kalau istrinya ngoceh, marah, itu terhibur dia. Dan anak laki itu laki-laki gitu. Nah, ini problemnya, perhatian kurang. Yang kedua, ayah bunda, sering terjadi keluarga-keluarga yang melakukan anaknya kurang baik, anaknya terjadi masalah-masalah hal yang kita sebutkan tadi, itu di rumah tangga itu biasanya terjadi konflik. Nah, konflik ayah bunda ini idealnya tidak boleh anak-anak tahu. Nah, kalau konflik memang sudah menjerumus terjadi suatu permasalahan, nah ini jadi problemnya. Maka di mana-mana terjadi broken hair katanya. Nah, kalau anak sudah jadi broken, keluarga sudah jadi keluarga broken, nah ini jadi problem. Jadi mudah mengatasi dia. Dia ingin membantu orang tuanya pada itikadnya. Mula-mula dia ingin membantu orang tuanya, kasihan anaknya, kasihan dengan ibunya, kasihan dengan ayahnya. Karena terjadi ulah dengan kedua orang tuanya, maka terjadi disharmonis keluarganya. Konflik ini pada intinya akan dibantunya. Tapi dia terjebak dengan konflik itu terlarut, sehingga dia aktualisasi menonjol dan bergaul dengan teman-teman yang salah asuh, salah urus tadi. Nah, ini jadi problem dia. Dan yang ketiga, dalam pola asuh itu yang lemah adalah pengawasan. Pada umumnya orang tua itu melakukan pola asuhnya adalah pola asuh yang primitif, membiarkan anaknya, atau istilah itu pola asuh abai. Mau makan silakan, tidak makan silakan, mau sholat silakan, tidak sholat silakan, mau ke sekolah silakan, tidak sekolah silakan, sudah dicuekin aja. Karena anak sudah dianggapnya pinter, sudah dianggapnya mandiri. Nah, kalau orang tuanya sudah primitif kayak itu, nah ini jadi problem. Oke, oleh karena itu ayah bunda harus kita perhatikan pola asuh kita. Jika ayah bunda yang hadir di sini, yang mendengar secara sepintas, kalau pola asuh kita masih belum beres, kita bereskan dulu pola asuh dengan baik. Bagaimana kita mendapatkan pola asuh ini dengan rahmat Tuhan, sehingga kita bisa menerapkan pola asuh dengan lemah lembut. Sesuai dengan surat Ali Imran 159 tadi. Harus kita cari dulu rahmat Tuhan ini. Jadi tiada cara untuk mendapatkan rahmat Tuhan itu kecuali melakukan sholat, berzikir, dan berdoa. Insya Allah kalau itu kita lakukan, insya Allah kita dapat. Karena zikir yang khusyuk, sholat yang khusyuk, doa yang khusyuk, insya Allah mudah untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, kita kirim Fatihah, jangan kirim Fatihah kepada yang sudah meninggal saja. Ya, sudah kita kirim Fatihah kepada Nabi kita,
Kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita kalau sudah meninggal. Baru kita kirim Fatihah kepada anak kita. Ya Allah, berilah ketenangan, berilah hidayah, berilah apalah namanya untuk anak-anak kita. Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Syukur bisa mengirim Al-Fatihah bersama istrinya, gitu, bersama-sama. Itu lebih bagus lagi. Doain. Tadi kan udah jelaskan. Wa'fu anhu, maafkan dia. Wastaghfir lahum, doakan supaya dia dapat pengampunan. Wasirhum, baru musyawarah. Nah, ketika musyawarah itu barulah kita memberi nasihat, sahabatku. Jadi kan ada panjang tahapnya, tidak boleh kita langsung memberi nasihat, beri cerita, ngomong terlalu lebih banyak, tidak boleh. Ini pola asuh. Yang lalu, sahabatku, yang problem yang kedua, real kenyataan ke lapangan dalam menerapkan pola asuh itu yang belum berjalan dengan baik, pola lemah lembut itu karena teman sebaya. Jadi anak kita berdasarkan hasil penelitian, lebih dari 60% kenakalan remaja itu dipengaruhi oleh teman sebaya. Nah, teman sebaya ini kita orang tua perlu ketahui siapa, anak siapa, dari mana, harus kita ketahui. Dan harus kita jelasin, dan harus kita beri warning kepada teman-temannya. Dibuatin pagar supaya anak kita jangan terjadi kenakalan remaja. Nah, kondisi sekarang apa yang terjadi? Kita pembiaran, kita lepas dari itu, maka teman sebaya lebih mengakali, lebih mengaturkan strategi demi untuk kepentingan, demi untuk misi-misi yang mereka lakukan. Nah, ini yang masalah. Karena kita tidak peduli dengan teman sebaya, kita tidak pernah mengawasi dengan teman sebaya, sehingga hal yang kejadian negatif, hal yang tidak diinginkan bisa saja datang secara bertubi-tubi. Ini sahabatku harus kita sadari dengan kondisi ini. Jika ada masukan ayah bunda dalam hal ini, boleh silakan ditulis di chatnya. Nanti akan kita diskusikan di sini. Mudah-mudahan kita bisa untuk berdiskusi lebih lanjut. Lalu faktor yang ketiga yang menyebabkan pola asuh lemah lembut ini susah dilakukan adalah faktor sosial. Faktor sosialnya adalah misalnya kemiskinan misalnya. Nah, kalau kemiskinan biasanya teman-teman keluarga ayah bunda yang dalam kondisi yang tidak beruntung, dalam keadaan kemiskinan, kepapaan dalam pergian ekonomi, nah itu biasanya itu terjadi pola asuhnya abai, pola asuhnya liar. Tidak bisa mengurus, karena pada umumnya anak-anak yang lepas remaja dengan keluarga-keluarga demikian itu tidak terlalu banyak tuntutan, karena dia konsentrasinya tiap hari, saban hari antara mencari nafkah. Sementara mencari nafkah aja masih tidak cukup, apalagi tidak mencari nafkah. Makanya konsentrasi ayah bundanya konsentrasi mencari nafkah, sehingga kondisi rumah tangga terabaikan. Nah, inilah dengan kondisi terabaikan, kasih sayang anak kan terabaikan, pertumbuhan perkembangan anak terabaikan, pengawasan anak terabaikan. Ini jadi problemnya, kemiskinan yang menjadi faktor penyebab jadi anak-anak kita kenakan remaja. Jika kita tidak patuh dengan Tuhan kita sebagai zat pencipta kita, karena udah dijelaskan tadi. Karena kita harus meyakinkan dulu dalam 3 konsepnya. Amar ma'ruf, kita berbaik dulu, kita mungkar, dan kita percaya kepada Allah. Nah, kita sholat dulu. Sholat tadi dijelaskan. Kita berzikir, kita berdoa. Nah, baru bisa kita mengatasinya, sehingga rahmat Tuhan akan turun. Jika rahmat Tuhan turun, meskipun kita miskin, anak kita akan terlindung, karena ada rahmat Tuhan memagarnya tadi. Karena kita minta tolong kepada Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembalikan pada dia. Kan anak itu adalah titipan Allah pada kita untuk menjaganya, untuk memeliharanya supaya dia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Itu tugas kita. Supaya tidak terjadi kezoliman. Zolim dalam diri sendiri, zolim pada keluarganya, zolim pada masyarakat, zolim pada seluruh lapisan. Ini faktor kemiskinan. Yang kedua, faktor sosialnya adalah faktor lingkungan. Ini sahabatku yang bunda, lingkungan tadi dijelaskan di beberapa daerah lingkungan itu terjadi apa? Kendornya pengawasan sosial lingkungan. Tokoh adatnya kendor. Adatnya itu berperaknya cuma untuk nikahkan saja. Kalau orang melamar, dia akan datangnya, melamarnya juru bicaranya saja.
Pada fungsi tokoh adat itu benar-benar seharusnya benar-benar berkualitas. Tokoh adat itu adalah merupakan filter dalam masyarakat itu supaya rambu-rambu yang luar masuk itu tidak mencemari tradisi atau budaya di daerah itu. Ini sahabatku. Nah, ini peran tokoh adat ini memang harus kita sentil terus supaya para tokoh-tokoh adat ini paham dan mau berubah. Jadi peran dan tugasnya bukan menikah melamarkan saja dipakai juru kunci, tidak. Tokoh adat itu berperan penting seiring dengan perannya tokoh agama. Tokoh agama dalam urusan untuk meluruskan agama, ritual agama, sikap dan moral. Nah, tokoh adat ini nilai-nilai luhur sosial. Dan nilai-nilai luhur sosial ini kalau tidak diniatkan dengan nilai ibadah yang ditanamkan oleh tokoh agama tidak akan berjalan dengan baik. Karena ada udang di balik batu, ada kepentingan. Nah, ini peran tokoh adat untuk meluruskan nilai-nilai luhur ini. Bagaimana jam tabunya, ya beradabnya bagaimana, sekolahnya bagaimana, bertemannya bagaimana. Ini semua kalau dijaga dengan baik oleh para tokoh adat. Nah, ini desa, kelurahan, RT ini akan merasa aman. Kalau aman, nah ini sesuai dengan doa kita. Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa inna rabbana bisalam wa dil jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'ala ya jal jalali wal ikram. Artinya kita udah mintakan daerah kita yang aman, tentram. Dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, kalau negeri kita, daerah kita, segogoknya RT kita aja, tidak usah mikir ke RT yang lain, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, udah rahmat Tuhan akan rahmat sekali. Keberkahan itu mengalir pada keluarga kita. Ini adalah faktor lingkungan. Yang ketiga dari faktor sosial ini adalah akses miras. Nah, anak-anak sekarang mudah sekali akses mirasnya. Kalau peran tokoh adat tidak berkuat, tidak kokoh di situ, akses miras ini terobos saja dia. Tapi kalau peran tokoh adat ada, ya tokoh-tokoh tidak bisa akan menjual miras. Pada geng-geng narkoba tidak akan masuk ke daerah kita untuk menseleksi, memutuskan akses miras dan narkoba ini. Ini tantangan kita semua sebenarnya ya Bunda. Cuman yang menjadi motivatornya adalah peran tokoh adat. Kita harus membantu peran tokoh adat ini supaya tidak kabur. Kita bantu peran tokoh adat ini biar kualitas. Kita bantu peran tokoh adat sehingga dia lebih mempunyai kewenangan untuk mengakses lebih jauh, sahabatku ya Bunda. Lalu faktor yang keempat adalah faktor medsos. Nah, faktor medsos ini pada umumnya kita ayah bunda kalau tidak mengikuti perkembangan medsos anak-anak kita, putra-putri kita, dan kita tidak memfollow dia atau tidak men-subscribe dia, nah kita tidak tahu apa yang diposting dia. Nah, kalau kita mengikuti apa perkembangan ini dengan akun-akun dia, baik di IG-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, YouTube-nya, kalau kita paham dan kita ikut monitor, nah kalau ada hal yang tidak berkenan dengan hati kita atau nyeleneh, langsung kita beri warning, beri nasihat. Ini karena pengaruh posting ejekan-ejekan inilah yang menyebabkan terjadi tawuran. Karena merasa pemuda satu daerah, remaja satu daerah merasa tersinggung, sehingga dia berkongkong sama-sama mereka. Terjadilah tantangan-tantangan. Nah, tantangan ini biasanya dari geng ke geng, tidak boleh dia tidak menjawab, tidak boleh dia tidak menerima. Kalau tidak menerima tantangan itu, dia terzolimi, dia tertindas gengnya. Kecuali kalau dia bersekutu. Nah, ini sahabat gue Bunda, medsos. Jadi medsos ini memang benar-benar harus dikendali dengan baik dan memang harus dikontrol. Anak-anak kita kontrol semua. Kalau kontrol dia akan berjalan. Karena ini seleksi alam. Seleksi alam memang demikian. Tergantung kita orang tuanya lagi, bisa nggak kita menyelamatkan putra-putri kita. Kalau kita mau menyelamatkan putri-putri kita, nah kita harus sama-sama untuk bergerak, untuk sama-sama menyadari diri kita, menyadari keluarga kita, dan menyadari anak-anak kita, termasuk anak tetangga kita, teman dia, di mana dia berada. Lalu faktor yang terakhir, ayah bunda, adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis inilah yang menjadi malapetaka yang benar, yang sumber, yang inti masalah itu adalah faktor emosional ini, faktor psikologis.
Tapi faktor psikologis ini tidak bisa untuk menjadi kenakan remaja karena dia melalui perantara faktor-faktor tadi. Nah, faktor psikologisnya apa? Anak remaja itu tingkat emosinya labil. Karena usia 15, 13 hingga 18 tahun itu memang sedang mencari aktualisasi diri. Siapa diriku ini? Nah, aku ini adalah manusia yang kokoh, manusia yang pemberani, manusia yang jagoan. Nah, ini. Jadi dia ingin menunjukkan dia kokoh, dia tangguh, dia berani, dia buktikan. Makanya anak remaja biasanya dalam mengaktualisasi diri dia berani mengambil hadapan-hadapan yang sangat berbahaya. Bagi dia biasa saja. Karena tantangan itu. Jadi pada masa remaja, psikologisnya, itu hormon kortisonnya atau hormon adrenalinnya memang lebih banyak. Nah, kalau hormon adrenalin itu tidak dikelola, tidak dikendali dengan baik, itu menjadi masalah. Oleh karena itu, makanya kalau Nabi ngomong, remaja itu kalau seandainya benar-benar peduli dan benar-benar yakin, karena Nabi ngomong 7 orang yang dalam lindungan surga. Salah satunya pemuda yang ke masjid atau pemuda yang taat. Nah, kenapa Nabi bersabda demikian? Karena kalau seandainya dia banyak lari ke ibadah atau ke masjid, dia akan tenang. Nah, ketika dia tenang itu apa yang dibuat kan? Hormon adrenalinnya tertekan, tidak bisa diproduksi, dan hormon kebahagiaan serotonin, hormon kebahagiaan dopamin, hormon kebahagiaan estrogen itu meningkat. Dengan adanya meningkat banyaknya jumlah hormon-hormon kebahagiaan itu, kesempatan hormon adrenalin, tantangan, yang stres, yang cemas, yang khawatir tadi hilang. Maka dia tenang, maka dia tidak akan berpikir negatif. Dia tidak akan kongkong masalah negatif. Dia tidak akan semua menggunakan prasangka praduga yang negatif. Karena dia merupakan pikirannya jernih dan positif. Hatinya ikhlas, dadanya lapang, pikirannya cerah ke depan. Dia selalu memberi solusi-solusi yang baik dan benar. Dia selalu memberikan motivasi kehidupan, menginspirasi teman-teman sebayanya untuk menuju kebajikan. Itu. Oleh karena itu kita harus meyakinkan bagaimana putra-putra kita harus hidupnya dari masjid ke masjid. Atau setidaknya di rumah itu kita tanamkanlah nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang religius. Karena Nabi sudah bercerita dalam hadisnya, akrimu auladakum wa asanu adabahum. Didiklah putra-putrimu itu sejak dini dengan akhlak mulia. Jadi ajarin tata keramanya dengan anak itu di rumah tangga sejak kecil. Ini sahabatku ibunda yang harus kita tanam dengan itu. Makanya dengan pola-pola permasalahan, tantangan-tantangan ke depan itu, ya, maka para ahli menyimpulkan Indonesia ini dalam menghadapi 3 ancaman untuk menghadapi generasi. Ancaman pertama narkoba, ancaman kedua masalah pornografi dan pergaulan bebas, ancaman ketiga adalah kekerasan. Lalu pentingnya kita menanamkan nilai-nilai Qurani atau di kalangan anak-anak remaja itu nilai-nilai religius di dalam rumah tangga. Jadi beradab secara Al-Quran, berpakaian secara Al-Quran, berbicara secara Al-Quran. Semuanya kita menggunakan Al-Quran adalah pedoman hidup. Jadi kita meyakinkan, menanamkan anak-anak kita adalah termasuk 7 golongan dalam naungan surga. Ini seperti mudah. Jadi kita tanamkan itu. Itu strategi pertama, kita menerapkan pola asuh lemah lembut. Artinya lemah lembut itu harus kita dapati dengan meraup atau mendapatkan rahmat Tuhan dahulu, baru kita melaksanakan lemah lembut. Tidak bisa kita melakukan metode lemah lembut tanpa ada rahmat Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan dalam strategi ini adalah memberi nasihat. Sahabatku ya bunda, di atas sudah saya jelaskan, nasihat itu tidak bisa kita berikan langsung sekonyong-konyong kepada anak kita yang dalam masalah, di dalam keadaan gusar, di dalam keadaan galau. Tidak bisa. Karena kita harus melalui prosesnya. Apa di surat Asr ayat 3 itu? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kitalah harus melakukannya itu dengan memberi nasihat yang baik dan benar dan berlaku sabar. Kesabaran itu penting. Artinya sabar itu apa? Tidak terlalu mendapatkan hasil yang diharapkan. Sabar aja. Yang penting dinasihati sedikit, jangan terlalu banyak, jangan terlalu berdetail.
Sedikit saja diberi nasihat, dia sabar nunggu. Nanti kalau sana dia membutuhkan itu, dia akan bertanya. Nah, bertanya baru kita jelas secara utuh. Kalau belum bertanya atau belum mendekati bagaimana caranya, sudah kita sentil-sentil aja dikit sambil kita bersabar. Berdoa, wastaghfiru, berdoa. Sudah berdoa, kita diskusikan aja, diskusi. Nang, bagaimana menurut Nang? Ya, kalau cak ini bagaimana? Diskusi, bermain. Nah, sehingga menyadari dia. Nah, dalam kegiatan memberi nasihat ini, kisah dalam Quran, Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya. Dia membawa anaknya berjalan ke luar kota. Satu naik kuda, satu naik keledai. Padahal Luqmanul Hakim itu orang yang pintar dan cerdas, tapi dia ingin mengajar anaknya. Kalau masyarakat ribut, orang tua, masa bapak yang udah tua ini naik di kuda, kasihan dengan anak kecil naik kuda. Tarik, kalau itu turun Luqmanul Hakim, anaknya suruh naik. Luqmanul Hakim narik, tuh. Jalan masuk kelompok lagi, rombongan masyarakat lagi. Woi bapak tua, ini bagaimana? Anak kurang ajar, anak durhaka. Bapak sudah tua narik unta, anaknya naik. Nah, jadi bingung lagi. Anaknya tadi turun. Kalau gitu Luqmanul Hakim dengan anak tadi sama-sama naik keledai tadi. Nah, naik keledai berjalan, keledai kecil. Masuk di perkampungan, dimarahin lagi. Woi bapak, gimana bapak ini? Keledai kecil dinaik oleh berdua. Apa tidak punya otak? Anaknya. Jadi pelin-pelan lah gitu tuh. Nah, lalu yang ketiga, anak itu Luqmanul Hakim baru menjelaskan anaknya. Artinya putraku, dalam kehidupan ini kita harus mempunyai pendirian. Kalau kita tidak punya pendirian, itulah tadi di kampung pertama, bapak naik, anak narik, diomongin, bapak yang kurang perhatian dengan anak, maksud anak kecil narik kuda, itu. Di kampung kedua, anak naik, bapak narik, diomongi, anak durhaka, kurang ajar, maksud bapak suruh narik, anaknya duduk, gitu. Kampung ketiga, dua-dua naik, diomongi kurang benar. Nah, ini kalau kita tidak mempunyai pendirian. Artinya harus mempunyai pendirian. Nak mempunyai pendirian itu agama, nilai iman ditanam di dalam hati. Nah, ya. Supaya iman kita kokoh, tanam hati, jaga sholat. Melaksanakanlah amal kebaikan-kebaikan, cegah kemungkaran, ingat pada Tuhan. Sudah. Nah, ini cara Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Tidak langsung begitu dapat langsung tidak, didiaminya, turutin aja biar anaknya tahu proses pembelajarannya apa. Itu sahabatku. Nah, kemarin saya mengantar anak saya ke sekolah. Pas pulang saya berlintasan dengan sepeda motor yang butut, yang jambrong. Motor sudah tua, asapnya ngepul belakang, itu. Jadi saya jelasan dengan anak. Nah, itu nak, itu motor itu asap ngepul banyak, itu motor itu udah buruk, itu karena kurang perawatan. Motor itu tidak diperawatan, tidak pernah masuk bengkel, olinya tidak pernah diganti, akibatnya businya demikian. Asapnya ngepul dan tenaganya tidak kuat, suaranya banyak gitu. Itu sama macam manusia. Manusia itu memerlukan jam istirahat. Kalau tidak istirahat seperti motor, semakin badannya rusak, cepat tua, asapnya ngebul, jadi sakit, dia rusak rengkoh, jadi rusak parah gitu. Karena tidak membutuhkan layanan servisan yang benar. Jadi manusia harus diservis. Bagaimana nyervis manusia? Tidur yang cukup, nah, makan yang bergizi. Nah, kalau dengan demikian bisa menanamkan, oh dia paham gitu. Nah, itu proses pembelajaran, memberikan kasana-kasana nasihat. Jadi kita memberi nasihat itu dengan fakta alam, real alam itu kita lihat gitu. Atau kita memberi nasihat itu ada melalui makan, kita ajak makan. Saya pernah cerita dengan teman saya, mantan sama-sama PIM 3, satu kamar. Jadi cara dia membimbing mendidik anaknya, karena dia termasuk golongan ekonomi bagus. Jadi anaknya jangan terjadi kaku atau singkuh pada orang-orang lapisan bawah, ekonomi yang rendah. Ya, maka dia mengajak anaknya makan di pecel lele, makan di kaki lima, sama-sama dengan orang-orang masyarakat biasa. Biar tahu ketika dia sukses, sukses itu gampang. Sosial tinggi itu gampang, tapi bagaimana empati merasakan kehidupan di masyarakat, karena kehidupan masyarakat ini real. Nah, dia mengajar anaknya biar dia lebih peduli dan peka sosialnya. Nah, ini sahabatku. Jadi memang kita harus memberikan anak itu sentuhan-sentuhan sosialnya lebih tinggi.
Kalau seandainya makan di restoran, makan di hotel itu gampang, itu mudah itu. Asal ada uang gampang itu. Serendah uang itu mudah, itu gampang. Tapi untuk meyakinkan seseorang makan di kaki lima dengan pecel lele itu sulit. Lebih bahaya lagi itu, sulat. Maksudnya lebih menekankan, lebih sulit lagi. Lebih bahaya. Kalau orang tidak mempunyai kepekaan, tidak mau dia. Dia merasa jijik lah, merasa gengsi lah. Karena egonya terlalu menonjol. Tapi kalau peka hatinya, nilai iman, nilai sosial tinggi, dia peka, dia akan mau lentur ya. Bahkan tegur sapa lembur. Nah, intinya dengan masyarakat itu demikian. Itu dari pola makan. Atau di rumah, di ruang keluarga kita buatkan sekali-sekali. Jangan setiap hari. Sekali-sekali kita beri nasihat sambil nonton TV, sambil nonton sinetron, atau apalah namanya kegiatan dalam rumah tangga, dalam kegiatan ruang keluarga. Disitulah tempat kita saling sharing. Jangan kita memberi nasihat saja. Suatu ketika kita dikoreksi anak kita, ya kita terima. Ya, kita terima dengan lapang dada, terima hati. Kita kalau salah kita minta maaf. Jangan, nak maafkan papa ya, nak maafkan mama ya. Tidak, kita minta maaf, maafkan papa, maaf. Papa minta maaf. Ini menunjukkan dengan anak itu bahwa kita berani minta maaf dengan orang. Itu. Jangan kita merasa lebih tinggi. Tidak wajar kita minta maaf, tidak boleh. Kita dengan manusia ini punya hak yang sama, derajat yang sama. Kecuali orang yang takwa, kata yang lebih tinggi, mulia derajat tingkatnya. Ini dalam keluarga. Dan ada saya baca lagi mana itu dari Atsar, buku Atsar dari sahabat Nabi, dari ulama salaf, itu memberi nasihat itu ketika sakit. Ketika putra putri kita sakit, orang sakit, memberi nasihat mudah, itu memberi nasihatnya mudah, masuk mudah, gampang, dan dia mudah nerima. Ini kondisinya. Jadi ketika sakit kita beri nasihat. Apa yang dilakukan itu salah, nah kita berilah nasihat yang baik. Tapi jangan menzolimi, berilah nasihat yang bijaksana, nasihat yang rasional, nasihat yang lemah lembut. Nah ini, insya Allah dengan cara-cara ini kita bisa melakukan memberi nasihat yang baik. Dan tidak akan terjadi peristiwa yang di Sulawesi Selatan dan di Sumatera Selatan. Anak membunuh ayah dan bundanya. Tidak terjadi, karena kita strategi, metodologi untuk memberikan nasihat itu udah benar, udah tepat, tidak sekonyong-konyong. Itu yang kedua. Lalu sahabatku yang ketiga, tempat mendidik anak memberikan suri teladan. Jadi proses pendidikan anak itu harus mempunyai paradigmanya suri teladan. Di rumah kita memberikan proses pendidikan anak, memberikan suri teladan. Di sekolah guru-guru itu memberi pendidikan, pilihlah sekolah-sekolah yang memberikan suri teladan. Di masyarakat, lingkungan-lingkungan itu, cari lingkungan RT, lingkungan ini, kita pilihlah rumah kita, rumah-rumah tetangga-tetangga yang mempunyai suri teladan yang baik. Dan di masjid juga demikian. Cari masjid-masjid yang memberikan suri teladan. Bukan masjid yang tempat ritual saja. Bagaimana proses mendidik anak. Nah ini, jadi kalau kita memilih tempat untuk yang selalu berorientasi suri teladan memberi pendidikan, nah benar. Akrimu auladahum wa asanu adabahum. Nah udah tertanam nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, nilai akhlaknya sudah tertanam dari rumah tangga. Lalu di sekolah tuh kita lihat di kelas-kelas, di meding-meding itu ada pasangan asli kecil. Kalimatun thayyibah sadaqah. Berkata yang baik itu ada sedekah. Nah ini banyak hadis-hadis kecil itu singkat itu di sekolah-sekolah itu. Nah ini ada sekolah yang bernuansa yang memberi suri teladan. Di masyarakat juga kita lihat lingkungan masyarakat. Sholatnya bagaimana, datang ke masjid apa tidak, di rumah sholat apa tidak, mengaji apa tidak. Kita lihat lingkungan. Nah, pilihlah lingkungan-lingkungan kalau mau beli atau membangun rumah, pilihlah lingkungan keluarga itu yang benar-benar lingkungan yang soleh. Kalau lingkungan yang soleh, insya Allah rumah tangga kita aman. Kenapa? Karena orang soleh itu selalu menggunakan wa ta'awanu bil birri wa taqwa. Saling tolong menolong di dalam kebaikan. Wala wa ta'awanu bil ismi wal udwan. Dia selalu mencegah tidak saling tolong menolong dari dalam permusuhan atau dalam kondisi-kondisi yang tidak baik. Ini kita pilih. Ada aura-aura masyarakat keluarga itu nampak, kita masuk ketahui keluarga masyarakat sini religius atau tidak religius, masyarakat ini aman atau tidak aman, kita tahu itu.
Nah, ini kita yakinkan dengan tempat pendidikan atau tempat didik anak kita yang berorientasi suri teladan. Itu penting ya Bunda. Apalagi ini menjelang tahun-tahun untuk memasukkan anak kita sekolah, pilihlah sekolah-sekolah benar-benar sekolah yang bersuri teladan. Bukan asal-asal sekolah. Sekolah benar-benar mendidik suri teladan akhlak. Nah, ini penting ya Bunda. Lalu yang ketiga, strategi yang keempat sekarang, itu strategi yang ketiga tadi adalah mendidik berorientasi suri teladan. Strategi yang keempat adalah berkomunikatif. Nah, kita bimbing, kita bina anak kita itu bagaimana dia bisa berkomunikasi sama-sama anak. Dia bisa berkomunikasi dengan teman sepermainannya. Dia bisa berkomunikasi dengan sahabat untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita orang tua bertindak demikian. Kapan kita saatnya bertindak, bisa menjadi teman bersahabat, bisa menjadi teman untuk menyelesaikan masalah anak kita sebagai ayah yang bijaksana, ayah yang hebat. Kapan juga kita bisa menjadi teman sepermainan anak kita untuk menyelesaikan masalahnya. Ini kontrol teman permainannya, siapa, anak siapa, dari mana, kontrol. Nah, dengan demikian kita saling kontrol ini, anak kita akan terlindung, akan teramat. Dan kita tidak pernah mengusik yang lain. Dan orang yang baru, yang masuk, yang mempunyai karakter yang tidak baik, tentu tidak mau dia berteman dengan anak kita, tidak mau. Jadi alam sudah memberikan seleksi sendiri, filter. Bukan anak kita yang memilih berteman, tapi rahmat Tuhanlah yang mengutuk anak kita. Ini sahabatku. Dan saya merasakan waktu kecil demikian. Jadi teman-teman saya banyak. Yang nakal, yang preman banyak juga. Tapi sebatas dengan berteman dengan saya, berteman sekolah, berteman. Kalau kita ke pasar, kita dilindungi, dijaga oleh mereka. Karena dia kasihan. Kenapa? Selalu kegiatan PR apa-apa, saya bantu menyelesaikan masalahnya dengan baik. Wa ta'awanu birri wa taqwa tadi, kita bantu kebaikan-kebaikan. Dan kita tidak pernah dendam, tidak pernah benci. Ya, wala wa ta'awanu bil ismi wala udwan. Tidak boleh kita melakukan kebencian, permusuhan dia. Nah, jadi kalau kita ke pasar, dia iring, dirapiti, dibantu. Komitmen bersama, kesepakatan bersama. Nah, kalau dibuat komitmen kesepakatan bersama ini, tidak akan terjadi kriminalisasi di sekolah. Kita akan diberi kewenangan oleh guru, oleh para tokoh, para pihak, para yang lain-lain itu memberi didikan anak kita yang benar, yang moral. Dan tentu ada batas-batasnya yang diberi. Nah, batas kekerasan pun dijelaskan di mana, ranah hukumnya di mana, ranah perlindungan di mana, dijelaskan dalam kesepakatan bersama itu. Nah, kesepakatan bersama itu diacarakan, dibuat secara seremonial. Nah, kalau seremonial dilakukan demikian, insya Allah sekolah-sekolah tidak akan takut lagi guru. Ini pengalaman. Beberapa waktu lalu, saya menemukan ternyata anak sampai kelas 7 tidak bisa membaca. Lalu saya koreksi, saya tanya dengan para guru-gurunya, kenapa tidak bisa membaca anak kelas 7? Bukankah anak kelas 1 naik kelas 2 tidak bisa membaca, tidak bisa naik? Pak, tidak bisa melakukan itu. Kalau anak itu tidak naik, sertifikasi kami akan terganggu. Karena nilai kreditnya ada nilai kredit itu. Yang kedua, kalau ini tidak dinaikkan Pak, orang tuanya marah. Kalau orang tua marah, kami bisa jadi permasalahan gitu. Nah, daripada kami dihukum, dikriminalisasi yang ini, sudah. Anak-anak sekarang tidak bisa dilakukan proses pengajaran yang baik, yang benar, secara mendidik, itu bermasalah. Kemarin ada kepala sekolah, laporan dari guru walinya, anak itu merokok. Nah, secara spontan guru kelas itu menampar. Nah, itu kan menjadi masalah. Jadi tuntutan, bahkan dilapor ke kepolisian, sekarang gurunya ditahan. Nah, itu kan jadi problem. Nah, dengan adanya komitmen penggalangan ini tidak akan terjadi. Karena sekolah itu sudah mempunyai koridor dan guru-guru, wali-wali murid itu semuanya hadir. Membuat dokumennya itu. Teken bersama-sama komitmen itu. Nah, ini dibuat acara seremoni. Jadi kalau seremoni itu diduduk sama-sama, disampaikan sambutan, disampaikan maksud dan tujuan, disampaikan cara-caranya. Semua menandatangani kertas pernyataan ini secara bersama. Atau kita buat papan mading besar, teken bersama-sama maju ke depan. Bisa jadi. Atau pakai kertas lembar, bisa juga. Itu tergantung mana yang lebih efektif.
Lalu kesepakatan itu isinya apa? Bagaimana pembimbingannya, bagaimana mendukung motivasi anak, bagaimana kewenangan guru-guru itu diberikan di sekolah. Nah, 3 hal ini secara minimal kalau kita dibuat dengan baik, nah ini alhamdulillah sekolah tuh bisa berkreasinya lebih tinggi. Dan murid-murid akan lebih, kinerja sekolahnya lebih baik lagi. Karena mereka tidak merasa terusik, tidak akan terganggu, dia merasa aman dan nyaman. Karena ada koridor-koridor kesepakatan bersama. Orang tua juga merasa nyaman dan aman. Jadi tidak bingung lagi, anaknya dididik sekolah yang benar, sekolah yang mendapat rahmat Tuhan. Dan para guru pun memberikan proses pendidikan aman. Tidak khawatir lagi, tidak hanya berdasarkan sertifikasi saja, tapi nilai pendidikan, nilai pengajaran itu akan ditanamkan dengan baik. Jadi membangun karakter anak-anak itu akan dibangun. Nah ini sahabatku, ini nilai-nilai ini yang hilang sahabatku. Ayo para guru-guru, buatlah penggalangan komitmen bersama, undanglah seluruh APH-nya, stakeholder yang terlibat termasuk guru dan seluruh wali murid, kita undang semua, sehingga isi komitmen itu untuk mendukung kebersamaan, tanggung jawab bersama dalam hal mendidik karakter anak ini. Nah, dengan demikian ayah bunda, kalau ini memang berjalan dengan baik, insya Allah ini berjalan dengan baik. Dan yang ke-6 sahabatku, dalam penggalangan ini adalah penguatan skill, life skill. Nah, untuk penguatan life skill ini tentu kita harus membuat minat-minat siswa kita. Ada yang hobi olahraga, ada hobi pramuka, ada penggalangan minat dan bakat ini memang kita lakukan secara rutin. Ada 6 bulan sekali, jangan setahun sekali, terlalu sedikit. 6 bulan sekali lah kita lakukan penggalangan. Kalau sekarang kuliah pelajaran apa itu? Kalau di MDK kurikulum Merdeka 13 ada itu. Tapi dia bukan sifatnya penguatan skill, dia cuma seni-seni unjuk pentas saja. Nah, bagaimana ini kita buat dalam kurikulum? Kurikulum schoolnya kita buat dengan baik untuk penggalian bakat. Dan ini sudah saya rintis dengan teman-teman DKB waktu itu dalam SKK, Sekolah Kewaspadaan Kependudukan, SKK. Nah, dalam SKK itu dibuat dalam kurikulumnya, dan RPM-nya dibuat dalam rencana pembelajaran. RPM, rencana pembelajaran kurikulum itu kan ada RPM-nya, ada rencana pembelajaran. Nah, ada rencana pembelajaran itu dituangkan di situ. Tidak menambah materi, tapi memperdalam materi yang ada di kurikulum. Nah, itu dibuat kesepakatan. Nah, ini sehingga nanti ada momennya pameran. Nah, unjuk kebolehan itu dalam bentuk pameran. Jadi ada yang hobi dalam seni membuat puisi-puisi di mading. Ya, ada yang kegiatan pembuat itu. Nah, dalam buat pameran itu, nah kita undang para stakeholder, tokoh-tokoh yang lain-lain. Silakan lihat di pameran itu. Nanti kalau yang bernilai materi akan mendapat sumbangan-sumbangan. Dan sumbangan-sumbangan itu nanti didapatkan untuk kesejahteraan kelas tadi. Nah, ini sahabatku. Jadi penguatan ide dan skill ini bisa diperdalam, itu bisa dilihat di teman-teman dalam pembinaan sekolah kependudukan. Ini sahabatku ibu bunda yang perlu kita tanamkan di dalam untuk proses mendidik anak remaja menjadi anak yang tangguh. Didik anak agar punya keterampilan, kreativitas dan percaya diri dalam membentuk remaja yang tangguh memang tidak gampang. Tapi insya Allah dengan menguatkan 6 strategi yang kita sampaikan di atas, insya Allah secara bertahap kita mampu menghadirkan karakter-karakter anak kita untuk menjadi karakter yang tangguh, sehingga dia menjadi remaja yang hebat, remaja yang tangguh. Dalam rangka persiapan menunjukkan atau menghimpunkan, mempersiapkan remaja-remaja yang tangguh Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Sahabatku, ayah bunda, memang kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa amla ya'lamu wa antum la ta'lamun. Buah salah masak di tengah hutan, mohon maaf jika tutur kata saya kurang berkenan. Ketupat dibelah 4, semoga bermanfaat. Kullu am wa antum bi khairi wa amla wa bi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.